Daya Urip. Daya Urip itu apa? Daya Urip itu adalah nur cahaya dari Tuhan dalam diri setiap manusia. Kalau manusia itu sudah bisa untuk menjalankan titah jalmi, kodratnya jalmi, memberikan daya hidup, unsur hidup kepada sesamanya, alam semesta dan seluruh isinya, otomatis dia bisa ngeruat. Oke rekan-rekan semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di channel kami Aji Van Suryo. Sugeng dalu para sederek, hayu rahayu, suci pangestuti. Bagi rekan-rekan semuanya yang saat ini masih melek untuk tirakat di bulan Suro ini, semoga senantiasa Tuhan memberikan kemudahan dan kelancarannya bagi kita semuanya, rezeki, anugerah keselamatan, pengayoman kepada kita semuanya, untuk rekan-rekan semuanya. Semoga kita senantiasa selalu tansah diberikan pengayoman, elingan waspodo, kesehatan, dan kelancaran untuk semuanya. Untuk kali ini saya akan ngitung ya, nembang Kidung Sastro Jendro Hayoningrat. Jadi kidung ini adalah dari saya sendiri ya, dari intuisi, dari rasa, dari wisik dari saya sendiri, untuk keselamatan kita semuanya, untuk alam semesta, supaya kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan, dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari keadaan-keadaan yang membelenggu, dari kesempitan-kesempitan, semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, baik itu rezeki, kesehatan, pengayoman untuk kita dan keluarga kita semuanya, dan sumrambah untuk alam semesta semuanya. Itu rekan-rekan ya. Akan saya mulai. Jadi kidung Sastro Jendro ini kidung yang tidak sembarangan ya. Jadi saya akan melantunkannya dengan lirih ya, karena berhubungan dengan keseimbangan diri alam semesta juga nantinya. Dan saya akan memberikan suatu penjelasan nanti kalau sudah selesai ya. Rekan-rekan semuanya yang belum subscribe, bisa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya supaya channel kami bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Kita langsung mulai aja ya, Mas Kasdet ya. Om Suwung Sujo Bosubi Rambis Subo Karso Unggah Subo Gunging Suci
Lambah rasa kuning karso ingkang nyawiji arsi hambek supo nanggung sulak marto Kung Harjuna wiwaha matek sigar cahya Sawitri inggih nari suci kuning beksan sapu suci yang cokro yang kresno hambek subo hambek karso hambek nunggang Kuning alas kuning suto raosing sang hyang kresna welas asih Gusti manjing jroning suto sira anjer arso sing la adem jenjem adem sinuwung hawung madya suja aum
marsuki awung ngamulat sari getih ndawa jagat suta subarasa karsa gumebyering sasmita gumebyering arcapada sumilak jenjem para kawula kersaning Gusti welas asih Gusti jenjem jroning kahanan kala bendu jenjem jroning angkara murka Om Suba Suba jenjem jroning welas asih Gusti jenjem jroning sasmitaning Gusti Om suci suci Om Suta Suba Om Suta Suba Om Sari Karsa ambek suci jroning nyawiji jroning karsa ingkang suci jroning getihing satriya utama jroning karsa jalma jroning hung suci jroning hangga suci Om suci itu salah satu dari kidung Sastra Jendra ya rekan-rekan ya, kidung Sastra Jendra Ayoningrat. Jadi kidung untuk keselamatan, untuk pengayoman dari untuk kita semuanya sumberamba ke alam semesta. Jikapun dan walaupun akan terjadi sesuatu, baik itu dari gejolak alam
ataupun dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Semoga dengan kidung ini kita bisa dihindarkan dari Sukerto-Sukerto, memolo-memolo, dan juga pagebluk ya. Intinya ini karena bahasanya itu udah bahasa kuno ya, jadi saya hanya mengartikan intinya aja, bahwa intinya itu adalah doa ya kepada Tuhan melalui perantara-perantaranya juga. Kita meminta pengayoman dan perlindungan kepada Tuhan dalam laku lampah hidup dan kehidupan kita, supaya senantiasa Tuhan memberikan pengayoman, kemudahan, dan kelancaran. Ini termasuk bagian dari mantra juga ya, mantra Kidung Sastro Jindro Hayuningrat, Kidung Alam Semesta. Jadi Kidung Alam Semesta itu ya mengalir begitu, tanpa saya rencana, tanpa saya karang, tapi memang mengalir begitu saja. Karena memang saya dapat wisik dari Tuhan, jadi saya kidungkan di sini untuk keselamatan, kemaslahatan kita semuanya, sumberambah kepada alam semesta. Karena apa? Karena di zaman ini adalah zaman rusak, zaman kalau bentuk, zaman dimana alam itu sudah nggak seimbang, karena manusianya sendiri juga sudah tidak harmoni dengan alam semesta. Manusianya sendiri juga sudah tidak harmoni dengan sesama manusianya dan isi dari alam semesta itu sendiri ya. Jadi kalau bentuk itu adalah zaman kerusakan. Nah, walaupun kita di tengah zaman kalau bentuk atau zaman rusak ini, kita jangan sampai kena imbasnya ya, atau bagian dari orang yang tidak, maksudnya orang yang dipilih untuk tidak bermanfaat gitu ya, atau dimasukkan ke kotak. Jangan sampai kita dimasukkan ke kotak, karena kalau dimasukkan ke kotak artinya itu sudah nggak dipakai. Arti wayang kalau masuk kotak itu kan berarti sudah nggak dipakai lagi, artinya kan seperti itu. Jadi manusia harus bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, syukur-syukur untuk lingkungan, masyarakat dan sekitarnya, dan alam semesta. Itulah titah jalmi atau kodrati dari manusia itu sendiri. Begitu Mas Kasut ya. Mas Kasut ada pertanyaan? Dari kidung kita ini, atau mungkin menambahi lagi, monggo. Sukerto itu apa? Terdiri dari karena perbuatan kita atau dari karena keahlian zaman ini? Nah itu pertanyaan bagus ya. Jadi begini, bahwa Sukerto, kenapa kita bisa masuk ke zaman kolo bendu ini ya, atau zaman rusak? Karena begini, zaman kalau sudah masuk itu jongko ya, jadi jongko sudah, jika masuk ke dalam zaman kalau bentuk atau zaman rusak, itu berarti manusianya, intinya itu manusia ya, rata-rata manusia itu sudah rusak, kan begitu, rusak moralitasnya, itu sudah rusak, perilakunya juga sudah rusak. Jadi kalau manusia moral dan perilakunya sudah rusak, artinya dia sudah tidak bisa harmoni dengan sesamanya, tidak bisa harmoni dengan alam semesta dan seluruh isinya. Akhirnya berakibat kepada rusaknya tatanan urip. Begitu Mas Kasut. Rusaknya tatanan norma-norma, nilai-nilai bermasyarakat. Rusaknya alam semesta. Karena Angkara Murka ini yang berperan penting itu Angkara Murka, yang lebih berkembang, yang lebih maju, yang lebih berkembang biak itu Angkara Murkanya di sini. Itulah yang disebut rusaknya zaman, kan begitu. Maka jika sudah masuk ke dalam rusaknya zaman, alam tuh nggak akan seimbang kan gitu.
Karena setiap manusia itu mempunyai energi toh. Dan energi itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau rata-rata manusia itu di sebuah negara itu energinya itu negatif atau energinya itu angkara murka, maka itu berpengaruh pada lingkungan sekitar, pada sesamanya, pada lingkungan sekitar, dan pada alam semesta. Terjadilah ketidakseimbangan, kan begitu. Energi itu saling mempengaruhi satu sama lain, kan begitu. Itu yang disebut jadi rusaknya zaman. Jika masuk ke dalam rusaknya zaman, maka akan terjadi sebuah regenerasi manusia oleh alam semesta, kan gitu. Karena alam semesta sudah nggak seimbang. Arti dimasukkan ke dalam kotak pewayangan. Pembersihan. Artinya pembersihan. Artinya masuk ke dalam kotak itu artinya sudah tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Itu sudah tidak bermanfaat, makanya masuk ke kotak, kan gitu. Artinya tonggak kepancingan nyawa, artinya begitu. Jika sudah masuk ke kotak itu artinya sudah tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri bahkan, dan untuk keluarganya, bahkan untuk lingkungannya. Makanya sudah masuk ke kotak, kan begitu. Zaman ini adalah menuju zaman pembersihan, karena itu sudah kodrati. Jika terjadi zaman kerusakan, maka alam akan meregenerasi. Jadi alam itu enggak hanya ya, jadi gini, alam meregenerasi dirinya sendiri dan seluruh isinya. Artinya tidak hanya terjadi bencana, gempa, bencana dan sebagainya ya, tapi juga termasuk pagebluk itu juga dari alam. Artinya apa? Akan ada suatu tatanan nilai baru nantinya. Maka terjadilah suatu regenerasi dulu. Artinya bersih-bersih dulu. Artinya pembersihan dulu. Jika sudah dibersihkan kotoran-kotoran itu, baru terjadi nanti pembangunan tatanan nilai norma yang baru. Nah, nilai-nilai norma yang baru, yang asli dari tinggalan dari leluhur-leluhur kita yang sekarang ini sudah dilupakan. Dilupakan karena apa? Karena sifat angkara murka yang lebih ke depan, yang lebih dikembangbiakkan itu sifat angkara murka, bukan nilai-nilai luhur, itu maksudnya. Dot. Terus kan pembersihan itu menuju ke zaman yang baru, zaman dahulu. Soalnya kan sekarang itu banyak bermunculan kayak candi-candi, bermunculan dari Jawa Timur, Jogja, banyak sekali. Banyak sekali. Tanda-tandanya itu yang saya maksud. Itu adalah bahasa alam. Jadi alam memberikan suatu sinyal isyarat bahwa nilai-nilai luhur dari leluhur dulu, norma-norma luhur itu akan kembali lagi. Tapi sebelum itu kembali, itu kan terjadi zaman resik-resik ya. Itu kodrati dari alam. Karena di mana terjadi kerusakan, maka alam akan meregenerasi dirinya sendiri dan seluruh isinya. Itu tadi, baik itu secara sifat alami, alam semesta ya, bencana maupun pagebluk, seperti itu. Makanya yang saya sebutkan bahwa eling lan waspada, karena zaman sekarang ini seperti gabah dan interi ditampi, gabah ditampi, ditampah itu loh. Jadi sana kemari kocar kacir, nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Itu terjadi kenapa ya? Kok bisa gabah diinteri itu karena orangnya itu sudah menghilangkan sifat. Ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa karena ajaran leluhur atau sudah melupakan Tuhannya, kan begitu. Sudah melupakan. Jadi gini aja ya simpelnya, manusia itu kan setiap berjalan itu sudah dikasih rel oleh Tuhan. Jalan ini jalannya manusia, tapi kebanyakan manusia sudah keluar rel dari jalurnya.
Kalau sudah keluar dari jalurnya rel itu artinya sudah nyalai kodrat, kan itu. Kalau sudah menyalai kodrat, keluar dari rel itu sudah masuk menyimpang. Kalau sudah menyimpang artinya tatanan nilai, norma-norma dalam bermasyarakat itu rusak otomatis, karena kan sudah keluar dari relnya. Manusia itu tidak boleh keluar dari relnya. Keluar dari relnya ya akan rusak tatanan nilai norma itu. Alam semesta juga akan rusak. Jadi makna daripada itu tadi toh, Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah penyatuan diri manusia dengan alam semesta. Sastro Jendro Hayuningrat itu manunggaling diri kita dengan alam semesta dan seluruh isinya. Itu harus manunggal, harmoni. Itu yang disebut Sastro Jendro Hayuningrat. Hayu itu urip. Setiap manusia itu mempunyai hayu atau doyo urip. Maka harus bisa hanguripi karena dia punya doyo urip. Setiap manusia loh harus bisa hanguripi atau memberikan unsur hidup, daya hidup kepada sesamanya dan seluruh isinya serta alam semesta. Itu sifat kodrati manusia. Terus pangruat diu kan masuk meruat Sukerto otomatis kalau kita ya manusia yang mempunyai ditakdirkan digariskan mempunyai daya hidup atau doyo urip. Doyo urip itu apa? Doyo urip itu adalah nur cahyo dari Tuhan dalam diri setiap manusia. Kalau manusia itu sudah bisa untuk menjalankan titah jalmi, kodratnya jalmi, memberikan daya hidup, unsur hidup kepada sesamanya, alam semesta dan seluruh isinya, otomatis dia bisa ngeruat Sukerto, meruat, memolo pangruating diyu atau Sukerto. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini gitu, untuk meruat Sukerto atau problematika dalam kehidupan setiap manusia itu diwajibkan untuk apa? Memberikan welas asih atau daya hidup atau hanguripi. Pupuklah welas asih dalam diri manusia terhadap sesama, alam semesta dan seluruh isinya. Itu maksudnya seperti itu. Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diyu. Itu maksudnya itu. Ya, itu yang dulunya itu leluhur kita tuh menguasainya. Karena meruat Sukerto itu harus dengan welas asih, dengan apa? Dharma, kebajikan. Bahasa simpelnya gitu. Kita dengan memperbanyak dharma kebajikan, memberikan unsur hidup. Artinya kita punya daya hidup, memberikan hanguripi itu memberikan unsur hidup, artinya itu memberikan welas asih pada sesama, alam semesta dan seluruh isinya. Artinya bahwa kunci dari pangruating diyu itu adalah welas asih atau sifat kemanusiaan atau sifat kemanusan. Itu kuncinya yang kebanyakan masyarakat sekarang ini tidak mengetahui atau sudah lupa. Itu maksudnya. Apapun di dunia ini ya, penyebab suatu permasalahan harus kembali lagi ke diri kita, introspeksi diri satu. Kita kesalahan apa yang dilakukan karena nandur itu mundur. Hukum alam semesta, nandur itu mundur. Setelah ketemu penyebabnya apa, tebusi kesalahan itu dengan kebajikan. Artinya memberikan kebajikan itu, menanam kebajikan itu katanya kan menanam welas asih. Itu merupakan salah satu sifat
dari Tuhan, kan begitu. Welas asih itu adalah pusaka. Jika setiap manusia mengetahui itu, maka negara akan maju. Gitu, Dok. Negara akan maju, tatanan nilai norma tidak akan rusak, karena akan selalu terjaga. Begitu kira-kira, Dok, ya. Secara ringkasnya aja begitu ya. Karena saya menjabarkan tentang Sastra Jendro Hayunar Pangruwating Diyu itu secara simpel, ya, tidak secara muluk-muluk, tapi secara simpel yang bisa dipahami oleh masyarakat, bahwa ada artian yang lebih spesifik lagi, tapi saya menjabarkannya itu supaya bisa dimengerti oleh masyarakat banyak, ya, supaya masyarakat banyak itu mengetahui bahwa Sastra Jendro Hayunar Pangruwating Diyu itu bisa diterapkan dalam diri setiap manusia, minimal untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya sendiri, keluarganya, saudara-saudaranya, dan lingkungan sekitar, sehingga bisa sumrambah ke lingkungan yang besar. Karena yang tadi sebutkan bahwa energi, setiap manusia itu punya energi, dan energi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika energi kita positif, energi kita penuh dengan welas asih, maka lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kampung dan sebagainya itu akan sari, adem, jenjem, tidak akan ada gejolak, tidak akan ada kriminalitas, tidak akan ada bencana, karena setiap manusia yang ada di kampung itu mempunyai sifat welas asih. Itu yang saya maksud, bahwa daya welas asih itu adalah kekuatan yang sangat besar. Itu yang saya maksud. Maksudnya daya welas asih itu gini, daya welas asih itu sifat kemanusiaan gitu loh. Artinya manusia itu kan mempunyai sifat bawaan kemanusiaan, yaitu sifat kemanusiaannya itu sifat kodrat manusia. Kodrat manusia, titah jalmi itu kan kemanusiaan. Manusia itu kan mempunyai sifat welas asih sesuai dengan sifat dari Tuhan, kan gitu ya, gitu maksudnya. Jadi ini tadi rekan-rekannya, secara ringkasnya saya menjabarkan satu kidung dari Sastra Jendro Hayunar Pangruwating Diyu. Semoga penjelasan saya yang simpel dan sederhana ini bisa dimengerti oleh kita semuanya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun. Selamat pagi. Hayu Rahayu.